Tuhan Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin membahas firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, bunyinya seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, saya akan berikan tema khotbah prioritas yang utama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada, berbicara tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, di manakah kita harus mencari kerajaan Allah itu? Tentu saja saudara, kita bisa menemukan kerajaan Allah itu ketika kita rajin membaca, bahkan merenungkan firman Allah. Karena dari situlah rahasia-rahasia kerajaan Allah bisa kita ketahui. Kalau kita tidak pernah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan, kita tidak pernah setia dengan Tuhan, bagaimana kita mau tahu rahasia kerajaan Allah? Yang pasti saudara, ketika kita sudah menemukan kerajaan Allah itu, firman Tuhan jelas berkata, semuanya akan ditambahkan. Saudara, sebenarnya kerajaan Allah itu berbicara tentang apa, saudara? Ketika kita sudah menemukan kerajaan Allah itu, artinya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dengan cara bagaimanakah Tuhan akan merubah hidup kita? Lewat kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Tetapi Roh Kudus, yaitu penghibur, ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan dia juga yang akan mengingatkan akan apa yang aku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu adalah guru terbesar kita. Dan Tuhan berikan itu kepada kita, saudara, ya, untuk mengingatkan kita ketika kita sudah melangkah, ya, salah, ya. Itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita, dan dia menghibur kita ketika kita dalam kesusahan, ketika dalam kesakitan, ketika kita dalam kecemasan, kekecewaan, ketika mungkin kita dalam kesusahan dan lain sebagainya. Roh Kudus itu datang menghibur hidup kita. Makanya penting sekali saudara kita ini punya Roh Kudus, ya. Ketika kita sudah tahu tentang kebenaran, karakter kita lambat laun akan dibentuk oleh Tuhan. Karena kalau kita saudara tidak pernah beribadah, kita tidak pernah setia dengan Tuhan, tidak pernah membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bagaimana karakter kita akan terbentuk? Susah. Ya. Nah saudara, saya memberikan tema khotbah prioritas yang utama. Kenapa saudara? Ya. Saya memberikan tema prioritas yang utama. Apakah yang harus kita prioritaskan? Tentu saja prioritas yang utama itu adalah yang menciptakan hidup kita. Dialah yang memberikan nafas buat kita. Ketika mungkin kita bangun di pagi hari, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Tuhan, terima kasih, Engkau masih berikan saya nafas gratis. Ya kan? Kita mengutamakan Tuhan. Bangun pagi aja saudara, kita tidak tahu berterima kasih, kita tidak tahu bahwa nafas kita Tuhan yang beri. Kalau Tuhan cabut nafas kita, apalagi hidup kita di dunia ini, nggak ada arti apa-apa lagi. Tetapi ketika saudara kita bangun pagi hari, kita bersyukur. Artinya kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita melakukan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Ketika mungkin kita saudara mau buat sesuatu, ya, kita prioritaskan Tuhan. Tuhan, Engkau berkenan gak saya melakukan ini? Ya kan? Artinya ketika kita melangkah, ya, ketika kita bertindak, ketika kita mengambil keputusan, prioritaskanlah Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat, sumber kesehatan, Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kita gak boleh melangkahi dia. Dialah yang mempunyai kuasa, saudara. Karena firman Tuhan, saudara,
luar biasa. Ada pujian katakan begini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Itu. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau sudah Tuhan yang tutup, nggak ada satupun manusia yang bisa membukanya. Itulah Tuhan, karena Dia yang mempunyai segala-galanya, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk itu mari saudara, ya, carilah kerajaan Allah, rajinlah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Dan Dia berjanji, saudara, ya, Dia katakan begini, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firmanku, Dia bilang, minta apa saja. Luar biasa janjinya. Katanya minta apa saja. Saudara meminta kesehatan, pasti Dia kasih. Saudara meminta berkat mungkin, ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pasti ketika kita hidup sudah berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya saudara, apapun yang kita kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Untuk itu mari libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Prioritaskanlah Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena hanya Dialah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dan Dialah pembuka berkat bagi hidup kita. Dan Dia juga yang memberikan kesehatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkata.